Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Ya, Alhamdulillah Hirobbil Alamin. Hari ini kita bertemu kembali di mata pelajaran pendidikan agama Islam dalam keadaan sehat semuanya. Sehat? Sehat. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Hadir semua? Ya, Alhamdulillah hadir semua. Untuk memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Setelah berdoa supaya menambah keberkahan kita pada hari ini, Ibu minta semuanya baca Quran surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Untuk materi hari ini, Ibu akan berbeda dari materi-materi sebelumnya. Kita akan membahas tentang pengenalan proyek pelajar Pancasila dan Rahmatan lil Alamin. Gini, untuk proyek Pancasilanya, Ibu membahas tentang tema hidup berkelanjutan dengan memaksimalkan sampah yang ada di lingkungan kita. Banyak sampah tidak di lingkungan kita? Banyak, di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Pernah menemukan sampah? Sering, ya. Sampah apa saja yang kalian ketahui? Plastik, organik, apalagi? Non-organik, apalagi? Makanan, ada tidak sampah makanan? Ada. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah kalian supaya mengetahui tentang hidup berkelanjutan dengan cara mendaur ulang sampah yang ada di lingkungan sekitar kita. Ya, kalau istilah bahasa Inggrisnya itu zero waste. Zero waste itu menolkan sampah, meniadakan sampah. Di lingkungan sekolah banyak sekali sampah. Paling banyak sampah apa di lingkungan sekolah? Plastik, jajan. Apakah itu mau botol? Apakah itu mau plastik yang plastik? Ya, bekas minuman, bekas makanan. Nah, apa yang harus kita lakukan apabila banyak sampah berserakan? Apa yang harus kita lakukan? Membuangnya ke tempat sampah. Dalam Islam ada yang dinamakan kebersihan sebagian dari iman. An-nadofatu minal iman. Apabila kita bersih berarti kita sudah merupakan orang yang beriman. Sekarang Ibu akan bahas materi lebih lanjut tentang sampah. Pernahkah kalian melihat banyak sampah di jalan, sungai, atau taman? Pernah? Pernah. Sampah itu bisa membuat lingkungan kita kotor, tidak sehat. Untuk menjaga bumi kita tetap indah dan sehat, ada salah satu cara yang bisa kita lakukan, yaitu dengan gaya hidup zero waste. Zero T, nol, waste itu sampah. Jadi meniadakan sampah di lingkungan kita. Zero waste adalah tanpa sampah atau nol sampah. Ini adalah cara hidup yang mengurangi sampah sebanyak mungkin dengan cara menggunakan kembali barang, mendaur ulang, dan menghindari penggunaan barang sekali pakai.
dengan melakukan 3 cara untuk mengolah sampah atau bisa disebut 3R. Yang pertama adalah reduce. Ternyata tadi ada salah satu cara untuk menerapkan zero waste, ada 3R. Ada berapa R? 3R. R yang pertama reduce, yang kedua reuse, yang ketiga recycle. Cara melakukan zero waste ada 5 langkah. Yang pertama refuse atau menolak. Tolak barang yang tidak perlu, seperti sedotan plastik atau kantong plastik. Habis buang, sampahnya berserakan di mana-mana. Ya. Reduce, kurangi penggunaan barang yang menghasilkan sampah seperti botol plastik. Tadi kata Ibu, menggunakan botol minuman dari rumah, bawa botol dari rumah. Jadi kalau sudah habis tidak perlu dibuang, bisa dipakai lagi. Yang ketiga reuse, menggunakan kembali. Gunakan barang berkali-kali seperti botol minuman dan kantong lain. Contoh tindakan zero waste di sekolah. Kelompok pertama baca. Apa tindakan yang pertama? Membawa botol minum sendiri, hindari membeli minuman dalam botol plastik sekali pakai. Ya, kelompok 2, nomor 2. Ya, 3, kelompok 3, membuang. Lanjut, nomor 4. Lima. Ya, nah itu ya. Contoh tindakan zero waste di sekolah. Bawa botol sendiri, bawa tempat makan sendiri, terus mendaur ulang sampah menjadi barang yang berguna. Zero waste mengajarkan kita untuk lebih peduli terhadap lingkungan dan masa depan bumi. Dengan mengurangi sampah, kita tidak hanya menjaga kebersihan, tetapi juga melindungi ekosistem dan kerusakan. Nah, sebagai manusia kita diberi amanah oleh Allah untuk menjadi khalifah di bumi. Amanah ini mengharuskan kita untuk menjaga lingkungan agar tetap lestari. Manusia diciptakan oleh Allah sebagai khalifah, sebagai pemimpin. Tugas pemimpin apa? Salah satunya yaitu menjaga agar bumi tetap lestari, tetap indah. Jangan buang sampah sembarangan. Sudah ada tempat sampahnya, buang ke tempat sampah. Untuk sekarang, ya. Oke. Untuk aksi nyata sekarang, Ibu akan Ibu akan menyuruh ataulah kita buat sama-sama penerapan 3R tadi. Ibu akan menerapkan reuse, penggunaan barang atau penggunaan sampah menjadi barang yang berguna. Salah satunya yaitu dari botol bekas. Ya, aksi nyatanya kita buat inovasi, buat karya dari sampah menjadi barang yang berguna. Kita buat dari botol menjadi tempat pensil. Kebayang tidak? Dari botol jadi tempat pensil. Sudah kebayang? Bawa peralatannya semua? Coba keluarkan peralatannya. Yang sudah Ibu konfirmasikan minggu kemarin. Supaya kalian bawa alat-alatnya. Nah, untuk memudahkan membuatnya, kita lihat dulu bagaimana tutorial cara membuat tempat pensilnya. Hai semuanya, selamat datang di channel Praktis Simple. Kali ini Praktis Simple akan membuat tempat pensil dari botol bekas air mineral, guys. Dan berikut adalah bahan-bahannya. Botol bekas air mineral, beberapa lembar kertas origami, gunting, cutter, pensil, dan lem. Untuk lemnya, kalian bisa pakai lem emak, lem kertas, atau bisa juga pakai lem fak ya. Dan berikut adalah cara membuatnya. Pertama, kita perhatikan cara membuatnya. Ya, kira-kira segini ya guys. Kita potong menggunakan cutter. Hati-hati ya menggunakan cutter. Bila kalian tidak bisa, kalian bisa juga minta bantuan ke orang tua kalian. Selanjutnya kita rapikan menggunakan gunting guys. Kita rapikan bagian atasnya kayak gini sampai
sampai terlihat rapi. Nah, ini mungkin sudah ya, sudah rapi. Selanjutnya kita ambil kertas origami yang agak lebar ya guys. Untuk ukurannya minimal 15 cm ya, atau kira-kira seukuran botol bekasnya. Jadi, sudah paham cara membuatnya? Tapi hiasannya Ibu minta masukkan Asmaul Husna-nya. Masukkan PPRA-nya, Rahmatan Lil Alaminnya. Kelompok ini tulis di karyanya Asmaul Husna Al-Ghafar, kelompok ini Al-Afu, dan kelompok ini Al-Wahid. Pakai pensil. Kemudian mau hiasannya bebas, terserah. Paham? Silahkan dikerjakan. Pakai itu pakai taskol. Nih. Udah dipotong. Kalau sudah dipotong, dirapikan atasnya. Kalau sudah dirapikan atasnya, tempel kertas origaminya. Pakai lem. Nih. Pakai lem. Ini banyak. Kalau nggak cukup, 2 berarti. Rapikan ininya, rapikan. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Oke, pengerjaan inovasi dari sampah sudah selesai. Ibu minta semuanya letakkan di atas mejanya masing-masing. Mejanya steril. Sampahnya sudah dibersihkan, sudah belum? Sudah. Ya, bagus. Dibuang ke tempat sampah yang tidak digunakan, dan yang masih digunakan boleh bawa pulang. Oke. Ibu minta untuk presentasi per kelompok semuanya maju ke depan. Dari kelompok 1, silakan semuanya maju ke depan. Perlihatkan hasil inovasinya. Dengan mencantumkan Asmaul Husna Al-Ghafar, kelompok 1 di sini. Silakan, tunjukin inovasinya. Pegang di depan. Nah, ini hasil karya dari, nah ini kita gitu kan. Dari kelompok 1. Asmaul Husnanya apa? Al-Ghafar, Maha Pengampun. Oke, kelompok 1 sudah, tepuk tangan untuk kelompok 1. Lanjut di kelompok 2. Bawa hasil inovasinya, hasil karyanya. Berbaris di depan. Silakan. Dengan mencantumkan Asmaul Husna Al-Afu, Maha Pemaaf. Perlihatkan. Perlihatkan botolnya di depan. Nah. Oke, ini hasil karya dari kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke. Terima kasih untuk kelompok 2. Kelompok 3 maju. Laki-laki semua. Dengan mencantumkan Asmaul Husna Al-Wahid, Maha Esa. Berjajar, berjajar. Perlihatkan hasil karyanya. Di depan. Lintang simpan di depan. Angkat. Nah, gitu. Nah, ini hasil karya dari kelompok 3 dengan mencantumkan Asmaul Husna Al-Wahid. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih. Silahkan duduk kembali. Untuk refleksi, dari zero waste tersebut ada beberapa langkah, diantaranya 3R tadi ya. Reduce,
reuse, dan recycle. Langkah mana yang menurut kalian mudah? Reuse. Apa itu reuse? Mendaur ulang sampah menjadi apa? Menjadi barang yang berguna, menjadi kerajinan yang berguna. Salah satunya ini, kalian mereuse, mempergunakan kembali botol bekas, menjadi barang atau menjadi sesuatu barang yang berguna. Oke, untuk reuse tadi kan kalian mendaur ulang botol bekas menjadi sesuatu yang berguna. Bahan-bahannya apa saja tadi yang digunakan? 1, botol bekas. 2, gunting. 3, lem. 4, kertas apa? Origami. Kesimpulan untuk pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, zero waste adalah gaya hidup yang bertujuan untuk mengurangi sampah sebanyak mungkin dengan cara menolak, mengurangi, menggunakan kembali, mendaur ulang, dan membuat kompos. Ini adalah upaya nyata untuk menjaga bumi tetap sehat dan layak huni bagi generasi sekarang dan masa depan. Melalui zero waste, kita tidak hanya menjaga lingkungan, tetapi juga menjalankan nilai-nilai kebaikan seperti apa? Yang pertama, 2, dan setiap orang memiliki peran penting dalam gerakan ini. Jika dilakukan bersama-sama, zero waste bisa menjadi solusi untuk menciptakan dunia yang lebih bersih, sehat, dan harmonis. Dan untuk tindak lanjutnya, kita perbaiki kekurangan yang sudah kita, tentu dalam pembuatan ini banyak sekali kekurangan. Banyak tidak kekurangannya? Banyak ya, karena waktunya sebenarnya kalau untuk membuat proyek ini maksimalnya 2 hari. Tapi kan tadi kalian cuma beberapa menit, ya pasti banyak sekali kekurangannya. Nah, nanti kita tindak lanjuti kekurangannya, nanti kita buat lagi proyek yang lebih menarik dari ini dengan durasi waktu yang memungkinkan. Oke. Nah, itu yang bisa diambil pada kesempatan hari ini, materi pada kesempatan hari ini. Terima kasih sudah bekerja sama, terima kasih sudah menciptakan inovasi baru dari sampah, terima kasih untuk sudah mendaur ulang dari sampah botol plastik menjadi sebuah karya atau menjadi sebuah barang yang sangat berguna. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesudah belajar dimulai. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.